Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dapat melanjutkan kajian kita tentang Imam Mahdi. Jika pada video sebelumnya saya telah memaparkan atau telah membacakan tentang nasab atau garis keturunan Imam Mahdi berdasarkan hadis-hadis dan asar. Nah, pada rekaman ini mari kita upgrade pengetahuan kita tentang Imam Mahdi ini secara lebih detail lagi berdasarkan hadis dan juga asar-asar yang menceritakan tentang ciri khas dan karakteristik fisik Imam Mahdi radhiyallahu anhu. Kajian ini saya rasa merupakan kajian yang sangat penting untuk kita pahami. Karena kita tidak cukup hanya mengenal garis keturunan Imam Mahdi saja. Sebab ya di akhir zaman seperti ini bisa saja ada oknum yang ngaku-ngaku keturunan Nabi lalu mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Nah, dengan mengetahui ciri khas yang terdapat pada fisik Imam Mahdi ini, maka kita akan lebih mampu membedakan mana Imam Mahdi yang asli dan mana Imam Mahdi yang palsu. Akan tetapi sebelum saya membacakan ciri khas fisik Imam Al-Mahdi ini, saya ingin menyampaikan kepada para sahabat semua bahwa tidak semua umat Islam percaya akan kedatangan Imam Mahdi ini. Bagi saya perbedaan keyakinan ini bukanlah sesuatu yang asing atau sesuatu yang aneh. Karena ya di akhir zaman seperti ini, jangankan kepada Imam Mahdi, sudah banyak kok orang yang tidak percaya adanya Tuhan, apalagi terhadap akan hadirnya Imam Mahdi. Oleh karena itu, saya tidak akan memaksakan keyakinan masing-masing harus sesuai dengan keyakinan saya, tidak. Saya di sini hanya sekedar menyampaikan apa yang saya baca dari kitab-kitab, dari buku-buku tentang informasi yang berhubungan dengan Imam Mahdi. Bagi yang percaya akan kedatangan Imam Mahdi, semoga saja rekaman ini semakin memperkuat keyakinannya. Dan bagi yang tidak percaya, sama sekali saya tidak akan memaksa, silahkan saja. Itu hak masing-masing. Sebagaimana saya lihat di kolom komentar, sepertinya ada yang tidak percaya, ada juga yang percaya. Itu silakan saja. Dari dulu memang ada dua pendapat. Baik itu dari kalangan awam maupun alim, mereka ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Nah, untuk menyikapi perbedaan itu, insya Allah ke depannya saya akan bacakan ulama mana saja yang tidak percaya Imam Mahdi dan apa saja alasan mereka tidak percaya. Dan insya Allah akan saya sampaikan juga alasan-alasan ulama yang mempercayai akan kedatangan Imam Mahdi dengan berbagai alasannya. Insya Allah, doakan saja saya ada waktu luang dan selalu sehat. Dan yang paling penting, semoga saja Allah mengizinkan saya untuk membacakan riwayat-riwayat, hadis-hadis atau asar-asar tentang Imam Mahdi ini agar kita betul-betul bisa menentukan sikap tentang fenomena Imam Mahdi ini sesuai dengan dalil-dalil yang diyakini kebenarannya oleh mayoritas para ulama. Baik, untuk mengetahui ciri khas fisik Imam Mahdi, saya akan mulai membacakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-Mahdiyu minni
ajlal jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jauran wa dulman yamliku sab'a sinina. Terjemahnya kurang lebih al-mahdiyu minni. Al-Mahdi itu kata Rasulullah berasal dariku. Ai min nasli, yaitu dari keturunanku. Min waladi Fatimata, tepatnya keturunan dari Sayyidah Fatimah. Kemudian Rasulullah menjelaskan sifat atau ciri khas fisiknya. Yang pertama, ajlal jabhati. Apa itu ajlal jabhati? Kalau diterjemahkan secara bebas maknanya lebar dahinya. Dahinya lebar. Terjemah secara detailnya, ay la yujadu sya'run fi muqaddami ra'sihi aw wasi'ul jabhah. Makna ajlal jabhah itu yaitu orang yang tidak memiliki rambut di bagian depan kepalanya, tetapi bukan botak. Atau makna ajlal jabhah juga biasa disematkan kepada orang yang memiliki dahinya yang lebar. Cek orang Sunda nama tarangna jenong. Lega tarangna yoi, cek orang Sunda mah. Kemudian ciri khas yang kedua, aqnal anfi. Aqna atau alqana adalah salah satu sifat atau karakter hidung. Kalau diterjemahkan secara bebas mungkin bisa dimaknai hidungnya mancung. Lalu bagaimana orang yang hidungnya mancung itu? Ay tawilul anfi ma'a diqqati tarafiha. Makna aqnal anfi itu yaitu karakter hidung yang panjang dengan ujung hidungnya yang sedikit melengkung. Ya itulah hirungna mancung na pokoknya nama ente pesek. Kemudian karakternya yamla'ul arda qistan wa adlan. Kehadiran Imam Mahdi ini akan memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan. Dengan kata lain, Imam Mahdi ini akan memimpin dunia ini dengan lurus dan seadil-adilnya. Lalu timbul pertanyaan seperti yang di kolom komentar, kalau Imam Mahdi ada, presiden-presiden ngapain? Apa main catur doang katanya? Nah, justru seluruh presiden atau pemimpin negara di tiap-tiap negara yang masih ada di bumi akan tunduk terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Imam Mahdi tersebut. Loh, kok bisa begitu? Ya bisa. Sekarang aja kan misalnya pemimpin negara A tunduk kepada pemimpin negara B. Contoh misalkan Indonesia tunduk dengan pemerintah Amerika atau tunduk dengan pemerintah Cina dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh realnya yang sedang kita rasakan. Nah nanti ketika Imam Mahdi hadir di muka bumi ini, semua pemimpin negara akan tunduk kepada Imam Mahdi. Yang tidak tunduk ya pasti akan dilawan, akan menjadi lawan politik dan lain sebagainya. Lalu apa bedanya kiston dengan adlan? Wahuma bimakna wahidin. Kiston dan adlan ini memiliki makna yang sama. Kok bisa diulang dua kali kalau memang maknanya sama? Fala'allahu karrarahu litakidi. Mungkin saja Rasulullah mengulang dua kata yang sama maknanya itu untuk menegaskan bahwa kehadiran Imam Mahdi itu akan memimpin dunia dengan seadil-adilnya. Kapan Imam Mahdi akan memimpin dunia ini dengan seadil-adilnya? Kama muli'at zauran wa dulman. Sebagaimana dunia sebelumnya dipenuhi dengan berbagai kelaliman dan kezaliman. Berarti munculnya Imam Mahdi itu setelah
kacau balaunya dunia ini, setelah bertebarannya kedoliman di dunia ini, barulah Imam Mahdi akan muncul. Nah, di sini juga makna jauron dan makna dulman, wahuma bimaknan wahidin. Kata tersebut memiliki makna yang sama. Lalu kenapa Rasulullah mengulang dua kata yang memiliki makna yang sama? Fala'allahu karrarahu litta'kidi. Rasulullah mengulang dua kata yang memiliki makna yang sama ini kemungkinan sebagai bentuk penegasan bahwa hadirnya Imam Mahdi ini betul-betul setelah dunia ini dipenuhi dengan kedoliman dan dipenuhi dengan ketidakadilan. Nah, di saat itulah Imam Mahdi akan memimpin dunia ini dengan penuh keadilan. Apa itu adil? Wal adlu wada'u syai'i fi mawdi'ihi laiki bih. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Berapa lama Imam Mahdi akan memimpin dunia ini dengan penuh dengan keadilan? Yamliku sab'a sinina. Imam Mahdi akan berkuasa selama 7 tahun. Ay muddatu hukmihi sab'u sinin yaj'alu fiha al-adla yamla'ul arda kama muli'at bidulmi min qablih. Maksudnya dari perkataan ini adalah masa kepemimpinan Imam Mahdi itu selama 7 tahun, di mana ia akan menjadikan keadilan ini memenuhi seluruh bumi, sebagaimana sebelumnya bumi telah dipenuhi oleh kedoliman dan ketidakadilan. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita sebagai umatnya bahwa akan datang suatu peristiwa di akhir zaman, dan ini menjadi salah satu bukti kenabian beliau yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kesimpulannya, melalui hadis ini Rasulullah SAW menginformasikan ciri khas fisik yang paling penting dan paling mudah terlihat, yakni memiliki dahi yang lebar dan hidungnya yang mancung dan agak sedikit melengkung. Nah, dengan adanya informasi tentang dua ciri khas yang mudah dilihat ini, diharapkan kehadiran Imam Mahdi kelak dapat dikenali dengan mudah oleh semua umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, untuk lebih jelasnya, Syekh As-Sulami dalam kitabnya Uqadud Durar, beliau menyebutkan beberapa asar yang memaparkan tentang tambahan ciri-ciri khusus yang ada pada fisik Imam Mahdi radhiyallahu anhu. Di antaranya ciri khas gigi Imam Mahdi radhiyallahu anhu afriqas sanaya. Gigi depan Imam Mahdi itu agak renggang, tidak berdekatan sebagaimana umumnya gigi, tapi agak sedikit renggang. Bariqas sanaya, kemudian warna giginya itu putih dan berkilau, cemerlang, tidak kuning seperti Kang Anas karena jarang gosok gigi. Giginya putih. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi kemudian giginya kuning, itu palsu berarti. Apalagi hitam, itu mah tukang merokok, itu mah dusta berarti. Jangan dianggap. Kemudian warna kulit, al-launu launul arabiyyi wal jismu jismu israiliyyi. Warna kulitnya seperti warna kulit umumnya orang Arab. Putih enggak, ya terlalu hitam juga enggak, sedang-sedang lah mungkin. Sedangkan bentuk tubuhnya menyerupai bentuk tubuh orang Israel. Perawakannya syabun marbu'un, tidak tinggi dan tidak pendek, sedang-sedang saja. Ukuran umumnya orang-orang Arab lah.
Kemudian ciri khas yang ada di wajah dan pipinya. Yang pertama, wajahnya hasanul wajhi, wajahnya tampan, memancarkan cahaya seakan-akan bintang yang cemerlang. Masya Allah, ganteng, kasep, gagah. Kasulihyati, kemudian jenggotnya lebat. Dan pada asar yang lainnya disebutkan juga bahwa warna jenggotnya itu hitam, nggak merah seperti Mang Apud. Kapwe soalnya ngaduk wae teman Mang Apud mah, jadi we berem jenggotna. Fi khaddihil aimani khalun aswad, kemudian pada pipi kanannya ada tai lalat yang hitam dan nampak jelas. Ingat nah itu. Wajahnya ganteng, tampan, jenggotnya lebat dan hitam, dan di pipi kanannya terdapat tai lalat. Kemudian matanya ablajun a'yun. Al-ablaj itu artinya sesuatu yang jelas jarak antara kedua alisnya, sehingga keduanya tidak berangkai atau bergandengan. Jadi kedua ujung alisnya itu agak berjauhan dan tidak terlalu tebal juga. Sedangkan al-a'yun itu adalah sebutan untuk orang yang memiliki matanya yang lebar. Jadi enggak sipit, gitu. Imam Mahdi itu enggak sipit, tapi a'yun, agak sedikit lebar matanya. Kemudian akhalul ainaini, pelupuk matanya hitam, dan hitamnya itu bukan karena bercelak, tidak, tapi hitamnya itu alami, bukan dibuat-buat. Nah, kemudian ciri khas yang lain-lainnya, perutnya agak sedikit gendut, kedua pahanya agak sedikit kecil, dan yang paling dominan di paha kanannya itu ada tai lalat juga, dan pada pundaknya ada tanda kenabian. Akan tetapi bukan berarti Imam Mahdi itu sebagai nabi, tidak. Akan tetapi mungkin saja cap tersebut sebagai tanda bahwa Imam Mahdi kelak akan memperbaiki syariat-syariat Islam yang selama ini telah dirusak oleh orang-orang yang zalim. Dan salah satu tugas Imam Mahdi ini adalah mengembalikan syariat-syariat Islam sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting untuk kita yakini bahwa Imam Mahdi itu bukan sebagai nabi. Nah, itulah beberapa ciri khas fisik Imam Mahdi secara global. Dan yang paling harus diingat dari semua tanda-tanda itu, yaitu yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu dahinya lebar dan hidungnya mancung sedikit melengkung. Jadi siapapun yang mengkaji ciri khas tersebut secara teliti dan membandingkannya dengan ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad SAW serta ciri fisik Imam Ali radhiyallahu anhu, pastilah orang tersebut akan mendapati bahwa ciri khas fisik Imam Mahdi itu tidak keluar atau tidak jauh beda dengan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ciri fisik Imam Mahdi itu gabungan antara ciri fisik yang ada di Nabi Muhammad SAW dan ciri fisik yang ada di Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ciri fisik yang mirip dengan Sayyidina Ali diantaranya Sayyidina Ali itu memiliki perutnya yang sedikit gendut dan dahinya yang bersinar terang. Sedangkan ciri khas fisik yang agak mirip dengan ciri khas Nabi Muhammad SAW adalah giginya yang agak renggang
kemudian bentuk tubuhnya atau postur tubuhnya tidak tinggi dan tidak pendek, kemudian alisnya yang tidak bergandengan, matanya yang lebar, kedua matanya yang hitam bagaikan bercelak, tapi tidak bercelak, itu alami, serta kedua pahanya yang lurus. Nah, sahabat sekalian, itulah paparan secara singkat tentang ciri khas dan karakteristik fisik Imam Al-Mahdi yang saya baca atau yang saya kutip dari buku ensiklopedi ensiklopedi akhir zaman, dari mulai halaman 702 sampai dengan halaman 703. Semoga informasi ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk siapa saja yang memang satu keyakinan dengan saya. Dan semoga informasi ini dapat mencegah kita atau menjaga kita semua dari oknum-oknum yang akan menyesatkan umat dengan cara mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, padahal Imam Mahdi KW alias palsu. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.